sebagaimana kita ketahui bersama, sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi dalam hadis dan kemudian menyampaikan kepada sahabat dan juga Rasulullah SAW tentang balasan dan jarak yang berbeda bagi orang yang bertemu bulan Ramadan dan juga tidak bertemu bulan Ramadan. Sama-sama berjihad tadi, kemudian yang meninggal lebih awal dibanding yang meninggal belakangan atau terakhir, ternyata yang meninggal terakhir derajatnya lebih tinggi. Ketika ditanya kenapa sebabnya, dan sampai Rasulullah kenapa kalau sampai takjub, kenapa kalau sampai heran, bukankah orang tersebut bertemu dengan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia berpuasa di Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bahagianahuma baina samai wal ardh. Beribadah di Ramadan, maka tingkatan pahala atau kebaikan yang dia peroleh nanti dengan orang yang tidak beribadah di Ramadan adalah jaraknya adalah langit dan bumi. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa salah satu amal dan mizan bil mizan. Kata Ibnu Qudamah ada 3 amal yang kalau timbangan itu digunakan untuk menimbang amal tersebut, la tuzan, timbangan itu tidak kuat. Mizan itu di akhirat itu ketika bumi diletakkan di mizan, mizan itu tidak bergerak karena bumi itu saking ringan di mata Allah. Dunia itu saking ringannya ketika dunia ditaruh di mizan itu tidak bergerak. Tapi ada 3 amal yang amal tersebut ketika ditaruh di mizan maka timbangan itu tidak kuat. Kayak bapak misalnya mau izin atau ibu yang punya anak kecil bayi, misalnya dibawa posyandu atau puskesmas, ada timbangan bayi, kemudian bapak duduk atau bapak timbang di situ, timbangan di mana? Ada timbangan bayi, kemudian kita timbang di situ, kuat nggak timbangan? Nggak bergerak lagi, muter-muter aja timbangannya. Nah begitu juga kata Ibnu Qudamah, salah satu amal yang bisa diberikan ada 3 amal yang kalau ditimbang itu tidak kuat timbangnya. Yang pertama ada amal orang yang bersabar karena mendapatkan ujian dari Allah dengan berbagai macam hal, entah ujian dari anaknya, suaminya, istrinya, atau kemudian juga ujian dari berbagai hal. Innama yuwaffa shobirun ajrahum bighairi hisab. Allah sendiri mengatakan balasan orang yang sabar tidak keturunan besarnya dan tidak terhitung jumlahnya. Yang kedua adalah pahala orang yang dizolimi oleh orang lain dan dia memaafkan orang yang dizolimi. Ketika kita mohon maaf misalnya, misalnya dikata terakhir monyet, dia sebenarnya sih boleh membalas itu boleh. Misalnya keras juga. Tapi kalau kita balas misalnya keras terus kemudian binatang-binatang yang sebelumnya, ya berarti bukan menzolimi, malah kita menzolimi. Tapi ketika kita memaafkan dia, memaafkan suami yang menyakiti kita misalnya, memaafkan istri yang menyakiti kita misalnya, memaafkan karyawan atau pegawai, memaafkan pimpinan yang menyakiti kita, harus jatuh dulu. Maka bahwa ada balasan orang yang memaafkan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi disebutkan ketika dikumpulkan di mahsyar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhal di mana orang-orang yang memaafkan orang lain?" Kemudian orang-orang tersebut mengatakan, "Iya kami." Silakan Anda menghadap Allah dan hanya Allah yang akan membalas dari orang yang memaafkan orang yang menzalimi. Nah yang ketiga apa? Pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau Talha, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi dia kok bisa ketemu orang
yang sama-sama berjihad, tapi kenapa derajat lebih tinggi? Karena ketemu dengan Ramadan yang terakhir. Dan kemudian Ibnu Qudamah mengatakan begitu besarnya pahala ibadah Ramadan sampai timbangan di akhirat nanti tidak terkira. Tidak ada yang tahu, malaikat raqib saja tidak tahu berapa itu catatannya. Maka kita patut bersyukur di bulan Ramadan ini kita dipilih bisa bertemu dengan Allah. Namun demikian, ada perilaku atau perbuatan yang perbuatan tersebut menghabiskan pahala yang sebegitu besarnya, pahala yang tidak terkira itu, tapi bisa habis, bisa hilang kalau kita melakukan perilaku tersebut baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kita mendapati ayat misalnya, ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Janganlah kalian seperti wanita yang memintal benang dari pagi, benang dirapiin, kemudian kalau sudah sore benangnya dilepas acak-acak lagi digoreng. Jangan sampai ibadah Ramadan yang kita sudah jaga, gak makan, gak minum, masya Allah, baca Al-Quran, tilawah, kemudian kita infak sholawat tadi sudah diumumkan, infak sholawat dan lain sebagainya, kemudian itu semuanya sia-sia ketika kita melakukan amal yang bisa menggugurkan, menghabiskan kebaikan kita. Apa itu? Salah satunya kita coba tadabburi bersama-sama, dan ayat atau surah ini saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal. Ayo kita baca bersama-sama biar nambah kebaikan akal kita sih. Surah Al-Munazzah. Apa ya? Baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini sudah hafal yang kita renungi, tadabburi bersama. Wail itu artinya celaka, bisa binasa, bisa rusak, bisa hancur. Bahkan sebagai orang asing mengatakan wail itu nama sebuah lembah. Nanti di neraka ada namanya wail. Siapa itu? Likul li bagi, kul itu setiap. Siapapun dia, setiap orang, baik laki atau perempuan, baik muda ataupun tua, bahkan termasuk muslim atau muslimah. Saya garis bawahi, termasuk muslim atau muslimah yang sebenarnya kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah masuk surga. Tapi itu mampir dulu di neraka, masuk dulu di neraka. Likulli lipananya. Kenapa kita mampir dulu di neraka? Humazatin lumazah, karena melakukan humazah. Humazah dengan lumazah itu bedanya huruf awalnya aja ya. Humazah itu pakai ha, lumazah pakai lam. Apa humazah? Ibnu Abbas bisa mengatakan alladzi yaibun nas bi fi'lihi. Tapi misalnya Ibnu Katsir mengatakan alladzi yaibun nas bi qawlihi. Ada sebagian ulama mengatakan kaulnya, ada sebagian ulama mengatakan fi'li. Tapi sama artinya, yaitu orang yang sibuk setiap hari mencari kelemahan orang lain, kemudian dia cela, dia bicarakan, atau dia adu domba, atau kemudian dia gibahi. Dan jadi gibah itu adalah menyampaikan
kepada orang tentang kekurangan diri orang lain yang meskipun itu ada pada diri dia, tapi dia tidak suka kalau dibicarakan. Punya teman si A, si B kemudian menyampaikan bahwa si A ini punya kekurangan, tapi kemudian si A ini nggak suka kalau dibicarakan kekurangannya itu, namanya apa? Ghibah. Tapi kalau tidak benar apa yang disampaikan oleh si B kepada tentang si A, namanya apa? Apa? Fitnah. Membicarakan orang, tapi itu tidak benar pada dia, bukan seperti itu kenyataannya, namanya apa? Fitnah. Ghibah itu ada, iya betul, tetapi dia kesuka kalau ngomongin. Fitnah enggak benar itu yang dibicarakan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Mencela segala macam bisa. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ketika kita melihat ada saudara kita, mohon maaf, misalnya punya kekurangan dalam bentuk fisik atau apa yang disampaikan? Allahumma alhamdulillahilladzi mimma alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalani. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan saya sehat dari apa yang telah diujikan kepada dia. Misalnya nih, kita lihat saudara kita punya kekurangan fisiknya, entah kulitnya, entah lain sebagainya, maka kemudian bukannya kita malah mencela. Kenapa? Karena Allah itu tidak melihat tampilan kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat gambar atau juga fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila asamikum walakin Allah yanzuru ila apa? Qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan juga amalnya. Bisa jadi orang yang mungkin secara fisik dia biasa saja, tapi belum tentu dia lebih hina, dan bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat ada orang yang punya kekurangan, yang kita sampaikan alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada saya dari apa yang Allah ujikan kepada saudara saya. Lumazah dengan humazah tadi saya sampaikan. Lumazah itu mencela, menghina orang lain, tapi dalam bentuk fisik. Misalnya, ketika kita ingin, mohon maaf ya Bu, misalnya untuk mengecekin, apa ngecek? Ngecek apa ya? Ngecekkan ya, ngecekkan. Kemudian kita pakai isyarat mata, ya, kedip-kedip gitu kan, maka itu masuk lumazah. Atau isyarat mulut, isyarat mulut, kita ngomong gitu kan, ngecek saudara kita itu gitu. Oh, pakai udah seminggu itu aja. Kemarin kan dia, misalnya macam-macam lah gitu kan. Nah gitu kan. Apa itu? Oh nggak tahu ya. Justru tiba-tiba ada mobil itu, apa proyek apa? Ini kan bisa jadi tulisan gitu ya. Macam-macam. Atau mohon maaf, misalnya, ya mohon maaf, misalnya ada kekurangan fisik dari saudaranya. Kemudian dia niru-niru Pak gerakannya gitu kan, jalannya atau apa dia niru-niru, tapi tujuannya untuk menjatuhkan. Nah itu masuk rumah sakit. Kalau sekarang itu lagi ya Pak. Kalau zaman dulu Rasulullah dan juga sahabat menafsirkan humazah seperti itu. Kalau sekarang sudah macam-macam. Apa? WA gitu kan ya. Twitter itu kalau baca Twitter Pak. X ya. Kemudian Facebook, Instagram. Misalnya menampilkan foto sesuatu, kemudian komentarnya macam-macam masuk. Hilang itu pahala puasa, hilang itu pahala sedekah segala macam sayang. Baca Al-Qurannya berjus-jus, kemudian dia melakukan menghina orang lain dengan tulisan dan sebagainya. Apakah dia? Nah maka kemudian yang selanjutnya ada di jamaah lawan dan orang tersebut biasanya kalau ini jamaah mengumpulkan mal harta dan itu biasanya orang yang suka menghina orang lain orientasinya lebih kepada dunia. Dia tidak berpikir bagaimana nanti kehidupan akhirat saya, pokoknya dia pikirkan itu lebih kepada orientasi dunia. Yang saya bukan nama dalam masalah dia mengira bahwa hidupnya kekal. Padahal ketika meninggal
Itu ada penelitian ya Pak, saya baru baca itu seminggu. Bukan penelitian, bahkan saya nemui langsung Pak. 2023 saya menjadi kepala daerah kerja Madinah Muhammad, tugas haji itu ada jamaah hilang di Arafah, hilang. Kemudian setelah 5 hari ketemu di rumah sakit dari Jawa Barat. Ketika sudah di Madinah, jamaahnya suami istrinya, kemudian saya diminta untuk antar istrinya untuk memastikan betul nggak itu suaminya. Nah, ketika diajak ke rumah sakit, ininya udah nggak ada. Jadi 5 hari aja Pak, badan yang kalau kita pakai make up atau pakai alat pelindung kulit segala macam, itu 5 hari aja, bukan dikubur Pak. Kalau dikubur seminggu 1 pekan saja itu sudah habis. Kulitnya udah rontok, udah bau segala macam, itu udah habis. Jadi ini belum dikubur Pak. Saya menyaksikan langsung demi Allah. Jadi hidungnya itu udah nggak ada, kupingnya udah nggak ada. Jadi kulit itu karena panas sekali ya di Saudi itu. Kulitnya aja sudah ini, sampai istrinya bolak-balik memastikan, padahal kita sudah pakai masker 4 juga. Pakai masker 4, pakai slayer juga, pakai asal juga, masih kecium juga itu pokoknya. Memastikan betul nggak ini suaminya. Ternyata betul, ya sudah, berarti sudah ketemu bahwa ini betul suaminya. Nah, artinya bahwa dunia yang selama ini kita bangga-banggakan termasuk diri kita, kalau sudah masuk kubur habis, nggak ada apa-apa. Coba lihat, ada nggak mobil kita bawa ke kubur, rumah kita bawa ke kubur? Nggak ada. Biasa bukan nama Allah sudah ada. Mengira hartanya itu kekal. Kalau lain badan dan foto, dia mengira apa? Kalau kata Allah sekali-kali tidak. Layun badan nabi foto, dia akan dilemparkan. Layun kian, dia akan dilemparkan ke neraka foto. Saya baca Ibnu Katsir, tafsir dari Misal dan sebagainya. Hutomah itu nama tempat yang kalau sudah dimasukkan ke situ remuk hancur. Jadi dilemparkan saja apapun itu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia. Nah, hutomah ulama tafsir mengatakan ketika dilemparkan apapun itu maka remuk hancur. Nah, ada 5. Kita lihat orang berbuat tahu nggak? Neraka Hutomah itu bagaimana? Narullahil muqadah. Neraka Hutomah itu yang pertama adalah dia api milik Allah, yang apinya itu muqadah. Apinya adalah api yang sangat besar berkobar. Tapi sekarang mungkin dari bawah ya Pak ya. Coba kalau ada yang bawa korek Pak, dicoba aja misalnya. Tidak usah 5 menit Pak, 1 menit aja. Jempolnya atau telunjuknya coba begini. Nah, gimana rasanya Pak? Jempolnya atau telunjuknya misalnya 1 menit aja, dingin aja gitu. Nah itu apinya api dunia. Api akhirat, api neraka itu beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat panasnya api dunia. Apinya sangat besar. Kemudian yang kedua, allati tattalimu 'alal afidah. Neraka Hutomah itu ketika seseorang, yang kedua sifatnya, dia dimasukkan ke dalam neraka Hutomah, maka allati tattalimu 'alal afidah. Bahasa Arab uniknya luar biasa. Ketika seseorang mudah untuk melihat, biasanya menggunakan ro'a. Tapi kalau sesuatu itu tidak mudah untuk orang mendapatkan atau melihatnya, biasanya menggunakan mutora'ah. Makanya kalau orang belajar, biasanya mutora'ah, karena susah itu mendapatkannya. Itolak itu tuyul misalnya. Saya lihat burung Pak di atas pohon sana, kata bapak mana? Saya nggak melihat gitu kan. Karena bisa dia semua orang bisa lihat. Kalau ro'a itu Ahmad, saya lihat Ahmad. Oh iya, bapak juga lihat. Pak Ahmad gede lihat yang atas. Nah, ro'a itu Ibrahim, saya lihat bapak Ibrahim, bapak juga bisa lihat. Itu bisa ro'a. Nah, tapi ketika sesuatu yang sulit dilihat, maka menggunakan kalimat itolak. Lihat Pak, jantung itu kelihatan nggak? Afidah itu jantung, fuad, hati, bu. Jantung itu kelihatan nggak? Ketutupan sama kulit, ketutupan sama daging, ketutupan sama tulang, posisinya di dalam. Allah menggambarkan ketika seseorang masuk ke dalam neraka Hutomah, yang padahal dia dengan mengucapkan syahadat saja sudah bisa masuk surga, tapi kemudian bukan hanya kulit dan juga dagingnya yang hangus, jantungnya pun hangus. Ketika dia masuk ke neraka Hutomah karena melakukan lumazah, dia mencela orang lain, dia memfitnah orang lain,
dia menggibah orang lain, maka kemudian jantungnya pun hangus terbakar. Innaha alaihim musoda, sifatnya adalah utama. Apa musoda itu? Ada ulama mengatakan musoda itu artinya mulsikoh, tapi ada juga yang mengatakan muhlikoh. Neraka utama itu apinya ketika dia nempel ke badan, maka apinya nggak padam-padam, nempel gitu sampai hangus itu. Nanti sudah hangus, kullama marad yakhruju minha uqidu fiha. Ketika dia sudah pengen keluar atau pengen apinya badannya hangus, dibalikin lagi. Jadi badannya dibalikin lagi. Jadi nempel. Tapi ada juga yang mengatakan mublikoh. Mublik itu artinya tertutup. Jadi kayak obong. Tempat yang tertutup kemudian di situ dibakar. Itulah neraka utama. Apinya besar, ketika kena badan maka langsung ke hati, hatinya pun hangus. Kemudian yang ketiga, apinya nempel terus. Yang tempat-tempatnya adalah tempat yang tertutup. Yang terakhir dia dasyatu fi amadin mumaddada. Itu ada tiang, Pak. Ibu nggak tahu ada tiang nggak? Ini ada tiang. Amal itu artinya iman. Sholat imaduddin. Sholat itu tiang agama. Iman amal. Dia dibakar, tapi kemudian di tiang yang menggantung, diikat di tiang menggantung. Ini yang dahsyat. Coba, kalau ada orang yang dibakar, kemudian posisi kakinya diikat di tiang, tapi kakinya masih bisa menginjakkan bumi, bisa jadi ada rasa jeda, Pak, tidak merasakan panasnya. Tapi saking dahsyatnya itu neraka utama, dia dibakar di tempat yang tertutup dan kemudian di posisinya di tiang digantung, dan kemudian dia kalau menggerak-gerakkan kaki badannya maka tidak akan bisa tetap merasakan panasnya setiap detik dari neraka. Dan itulah Allah gambarkan ancaman atau juga ancamannya, pengingat atau peringatan bagi kita bahwasannya orang yang suka mencela orang lain, menghina orang lain, siapapun dia, maka dia akan masuk neraka. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ada seorang yang tasumul lail, ada seorang yang qiyamul lail, wa tasumun nahar wa tasaddaq. Ada orang yang masya Allah ya Rasulullah, dia suka sekali sholat malamnya berhenti-berhenti, siang harinya dia puasa ya Rasulullah, kemudian dia juga sholat walakan saling, tapi kemudian ada sesuatu ya Rasulullah, apa? Mulutnya ini kalau ngomong sakit orang dengarnya gitu. Kalau nulis WA itu kok kayak perasaannya menyelekin orang gitu. Apa kata Rasulullah? Iya benar. Orang tersebut digunakan ahli ibadah, Pak, ahli puasa Ramadan, tapi kemudian dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya untuk menghina orang lain dengan tulisan atau ucapan dan sebagainya, maka iya benar kata Rasulullah, ahli ibadah saja masuk neraka ketika dia tidak mampu mengendalikan lisannya. Makanya kemudian kalau kita korelasikan dengan puasa Ramadan, maka benar dan sangat benar. Saudara Rasulullah SAW ketika mengatakan betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala ketika dia tidak meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, entah bohong, entah fitnah dan sebagainya, pada istri hajat, Allah nggak butuh kepada puasa yang dilakukan. Nah itu barangkali sebagai pengingat bagi saya bahwa bagi kita semua bahwa Ramadan ini luar biasa, bulan di mana pahala dilipat gandakan tidak terkira, bulan di mana seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, dibersihkan semuanya, Pak. Bulan di mana saat ini ada dibebaskan di antara kita dari siksa api neraka. Tapi bisa jadi kalau kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga tangan kita untuk menyakiti orang lain, maka semua yang kita lakukan itu akan habis. Bahkan yang terjadi bukan hanya habis, Pak, sebaliknya yang ada malah kita disiksa, dimasukkan neraka. Demikian barangkali sebagai pengingat saya dan kita semua. Mudah-mudahan sebelum jam 1 siang waktu jadi Ustaz, kira-kira tadi gibah itu kan apa yang sudah kita pintar, ibadah kita yang sudah kita kumpulkan itu bisa hancur dengan gibah. Apakah kita bisa melanjutkan kembali
Iya. Kita minta bertobat. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya kita membicarakan tapi bukan termasuk ghibah. Ada misalnya istighfar, minta fatwa. Ini pernah dilakukan oleh Hindu. Ketika bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit banget. Itu kan ngomongin suami ya Bu. Kok Abu Sufyan pelit banget ya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah ambil nadanya secukupnya yang kau butuhkan? Nah itu kan istighfar, minta fatwa, nggak apa-apa. Atau kemudian istisyarah, istinsoh bisa juga minta nasihat. Ustaz, anak saya mau nikah dengan laki-laki yang ini, kira-kira laki-lakinya ini gimana? Atau bapak misalnya nggak kenal tuh anak laki-laki calon menantu kita, kemudian kita nanya ke orang, ini gimana sih? Kalau minta nasihat maka tidak termasuk ghibah, karena kita minta pengen tahu nih, misalnya calon menantu kita dalam posisi itu kayak tadi Pak Istifta minta fatwa, misalnya menyampaikan tadi orang, tapi tujuannya untuk fatwa ya, bukan. Nah pertanyaannya tadi, kalau sudah terlanjur kita misalnya menggibahi atau memfitnah dan sebagainya, ya tobat. Tobat itu kan kalau hubungannya sama Allah tiga Pak. Kita meminta ampun, kemudian kita menyesalinya, yang ketiga kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau berhubungan dengan manusia, tambahin satu lagi, ya kita minta maaf. Kalau berhubungan dengan hartanya, kita kembalikan hartanya. Kalau ternyata orangnya sudah misalnya dulu mengambil maganya Pak atau lain sebagainya, orangnya sudah ketemu, kita sudah di Jakarta, ini dari Kalimantan, Sulawesi, nggak ketemu ya sudah, kita banyakin sudah apa saja karena kita ketemu. Artinya kalau seandainya kita sudah melakukan perbuatan salah dengan menggibah atau fitnah, kita minta maaf, terus terang saja kepada orang tersebut. Kalaupun maaf dan tidak dimaafkan, urusan beliau, yang penting kita sudah meminta maaf. Kalau terkait dengan harta, kalau orangnya bisa ketemu, silakan Pak. Jadi kalau repotnya kalau ngambil hartanya banyak ya Pak, atau orang banyak gitu kan, gimana? Sampai miliaran biasa itu menyebut sampai miliaran sampai triliunan, dan bagaimana? Ya sudah harus kembali aja ke negara sendiri. Itu pertanyaan. Ini pertanyaannya sederhana aja. Baik, terima kasih. Saya pertanyaan sederhana aja, tapi dari zaman kecil saya mungkin seluruh manusia itu punya dosa yang oleh Rasulullah SAW dan para nabi itu ya. Kita semua itu punya dosa, kan ditimbang ada pahala dan dosanya. Kalau pasti ada dosanya, kita masuk neraka dulu dong. Apakah dihitung nanti kalau pahalanya lebih besar kita masuk surga, atau dibersihkan dulu? Kalau dibersihkan dulu kita semua masuk neraka ya. Nah gimana hasil? Ada surga namanya Babul Aiman, pintu Aiman. Itu adalah makna hisab, pintu bagi orang yang tidak dihisab, karena memang sudah bersih, tidak sudah bersih. Nah, Inna Allah Ghafurur Rahim. Jadi Allah Maha Pengampun. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kami. Allah mengampuni semua dosa kalian. Itu kan ayatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah membersihkan semua dosa kita. Nah pertanyaannya adalah, kita pasti punya dosa. Kemudian kalau nanti dihisab, jadi emang nanti ada orang yang nggak dihisab. Kalau nggak dihisab itu dia kadang sudah bersih dosanya. Di dunia minta maaf. Atau saat meninggal dunia, dia berada di kubur, anaknya, cucunya, atau orang lainnya minta ampun terus untuk dia. Ternyata ketika dia dikubur dosanya 1 juta Pak. Kemudian dia punya Al-Quran atau diwakafkan, anaknya doain terus, setiap hari berkurang terus bisa jadi habis. Gitu. Nah makanya kemudian katanya Allah mengampuni seluruh dosa kita. Belum sampai dosanya habis, ini udah terjadi kiamat. Terjadi kiamat dihisab. Nah kalau terjadi kiamat dihisab, kalau dia masih ada dosa, ya pasti akan disiksa dulu. Gitu. Makanya kemudian kenapa kita harus bertobat? Apalagi bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi masa aku di safar, kenapa kalian berada di neraka safar? Oh ulang tahun yang musolli, dulu saya tidak sekali menjadi sholat. Sekali menjadi sholat itu berada di neraka safar. Kenapa kamu berada di neraka hutoman? Dulu saya pernah ngomongin orang, saya pernah mencela orang sekali. Kalau kita tidak bertobat, kita
kita nggak minta maaf, maka bisa jadi. Tapi ketika kita bertobat, kita minta maaf, menyesal segala macam, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kita. Yakin itu. Makanya kemudian sebelum meninggal kita berusaha untuk meminta maaf kepada Allah. Syukur-syukur, kalaupun Muhammad tadi sudah sampaikan, ini berarti bukan berarti orang sudah masuk kubur pahala dan dosanya berhenti, enggak. Orang itu, kalaupun dia berada di kubur, bisa jadi pahalanya bertambah, bisa jadi dosanya bertambah, bisa jadi dosanya berkurang. Jadi yang ayat Al-Quran "Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah" itu adalah menunjukkan bahwa orang yang berat pahalanya berarti itu dosanya udah gak ada. Gitu Pak, dosanya gak ada. Kenapa? Karena setiap orang yang berdosa nanti dia akan dimasukkan ke neraka, bisa dapat syafaat Rasulullah, bisa dapat syafaat dari saudara-saudara kita ini semua. Gitu. Tapi makanya selagi masih bisa hidup di dunia dan nanti sebelum terjadinya kiamat, maka kita bisa membersihkan dosa kita seperti ayat ini Pak. Ayat Al-Quran "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum." Itu kan surah Yasin Pak. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi surah Yasin ayat 12, bahwa Allah mencatat apa yang kita kerjakan sekarang dan mencatat apa yang kita tinggalkan. Meskipun kita sudah masuk ke dalam kubur, maka dosa kita bisa bertambah tergantung yang kita tinggalkan. Meskipun kita sudah masuk ke dalam kubur, dosa kita bisa dibersihkan tergantung yang kita tinggalkan. Makanya kemudian anak kita ketika dia hidup dan kemudian meminta ampun terus untuk orang tuanya, bisa jadi tadi dosanya memang misalnya 900.000 gitu kan, kemudian bahwa anaknya minta 20 atau minta ampun terus berkurang 100, berkurang 200, berkurang terus, anaknya terus sedekah, anaknya terus wakaf, ya Allah ini infak untuk orang tua saya ya Allah, maka bisa jadi itu menjadi pahala, berkurang juga dosanya, gitu ya Pak. Makanya selagi masih ada kesempatan ruh kita, ayo minta ampun habis-habisan dan kemudian meninggalkan bekas yang baik, karena itu juga akan membersihkan dosa-dosa. Itu Pak sejauh yang saya pahami, bahwasanya kalau orang punya dosa tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau Allah maafkan, dosanya ada tetapi Allah maafkan dan kemudian juga mendapatkan salam Rasulullah, maka dia terbebas dari sisa. Cukup Ustaz. Jazakallah Ustaz.